ayo oh, 5 hari dalam 1 bulan itu biasanya bertukar. Ada 31, 30, 31, 30 dan seterusnya. Kok ada pengecualian dalam bulan Juli dan Agustus? Kenapa begitu? Ada cerita sedikit kok Bapak bisa bagi dari kami yang sekarang. Kenapa tanya itu, Le? Tahu toh, potong yang kerja jadi sopir, buruh bangunan, tukang kebun pasti potong ini. Duduk hitung hari sudah. Supaya apa? Karena kalau tanggal muda potong bisa agak nyaman. Kalau tanggal tua potong sudah mulai dia pun di rumah juga pasti bilang beras, wah hari ini baik, besok ini sudah menipis. Ya waktu pasnya hitung hari sah. Mestinya cari sendiri di Om Google toh. Coba ada HP Android kan? Betul Bapak, coba ini ketumpu HP hanya ini saya nih Bapak. Nox ini mau tanya ke mana Bapak? Tanya di HP meledak. Nah oke, kalau begitu dengar baik-baik ya. Sebenarnya ada 3 rujukan orang menyusun kalender. Semua bangsa di dunia punya perhitungan waktu dalam setahun. Dan biasanya perhitungan waktu itu didasarkan ada 3 sistem, yaitu sistem peredaran bulan yang disebut lunar calendar, itu waktu harinya, jumlah hari dalam sebulan itu 28, 29. Atau yang kedua itu solar calendar, yaitu peredaran matahari dan 1 bulan itu lama harinya itu 30 dan 31. Atau yang ketiga itu penetapan berdasarkan siklus peredaran tubuh manusia, yaitu terutama perempuan, yaitu masa menstruasinya. Dan itu dihitung 1 bulan itu antara 25 sampai 26 hari. Nah, kalender yang kita pakai ini itu berasal dari orang Yahudi. Ya, orang Yahudi hitung kalender itu berdasarkan peredaran matahari, dan 1 tahun itu ada 365,25 hari. Ya, 1 tahun itu 12 bulan. 1 bulan itu 29 sampai 30 hari, dan 1 bulan itu 4 sampai 5 minggu, lalu kemudian 1 minggu itu 7 hari. Nah, kalender orang Yahudi ini mulai dipakai setelah mereka pulang dari pembuangan di Babel. Itu sekitar tahun 537 sebelum Masehi. Tapi kalender Yahudi sendiri sebenarnya sudah berusia 5.780 tahun. Begitu. Bodong. Yang biasa beta dengar tuh kalender dari zaman tahun Masehi itu, zaman Gregorius tuh itu di sekitar tahun 1582. Betul, kalender yang kita pakai sekarang itu kalender Gregorian, itu ditetapkan tahun 582. Tapi sebelum Paus Gregorian itu sudah muncul kalender Masehi, ada Kaisar Romawi yang terkenal namanya Julius Gaius Caesar. Ya. Itu tahun 59 sampai 44 sebelum Masehi. Dia ambil alih kalender Yahudi, dibantu oleh sekretarisnya yang nama Marcus Flacius. Lalu seorang astronom Mesir namanya Sosigenes. Lalu dia jadikan itu sebagai kalender yang berlaku dalam masyarakat Romawi kuno waktu dia. Masyarakat Romawi kuno waktu itu punya kalender tapi 10 bulan saja. Nah, Julius Caesar ambil kalender Yahudi lalu pakai itu dasar perubahan kalender Romawi kuno dari 10 bulan sampai 12 bulan. Lalu kemudian dia tambah 2 bulan untuk melengkapi 12 itu. Bulan Januari itu dia ambil dari nama dewa Romawi kuno Janus yang suka jaga pintu gerbang, karena Januari itu awal bulan jadi masuk dalam situasi yang baru, maka nama dewa Janus paling cocok. Lalu kemudian bulan kedua itu dia jadikan nama bulan Februarius atau Februm yang artinya penyucian. Begitu masuk dalam tahun yang baru, orang harus hidup dalam penyucian.
Jadi bulan Maret yang adalah bulan pertama itu sekarang menjadi bulan yang ketiga dan dia ganti namanya menjadi Mart yang diambil dari dewa Mars. Bulan keempat itu jadi namanya bulan Aprieri atau April yang berasal dari Aphrodite, yaitu bulan menunjukkan pada alam yang mulai terbuka karena di Eropa itu bunga-bunga mulai mekar dan keindahan alam Eropa menjadi luar biasa. Petani-petani bersuka cita karena dapat bulan yang segar untuk mereka mulai bekerja. Bulan kelima itu yaitu bulan Quintiles itu dia jadikan bulan Mei. Lalu bulan yang keenam bulan Sextiles itu dia ambil dari nama seorang dewi lagi Yunani namanya Juno, dewi yang menunjukkan pada kecerdasan, kekuatan dan ya kegagahan. Nah, waktu bulan yang ketujuh dia mulai pikir, saya pun nama mesti masuk. Karena bulan itu pas bulan kelahirannya Gaius Julius Caesar, maka dia minta supaya bulan ketujuh itu dijadikan bulan Juli, ya, untuk menghormati dirinya. Lalu kemudian jumlah hari dalam bulan Juli itu dia jadikan sebagai 31 hari, juga untuk menghormati namanya. Lalu dari situ baru diurut ke depan dan urut ke belakang, yaitu nama sesudah Juli itu harus 30 hari, lalu Agustus, nanti September baru 31, nama sebelum Juli itu Juni itu 30 hari. Begitu. Sampai dengan bulan Desember. Ini artinya nama bulan ke-8 itu harus oktigen dan jumlah harinya adalah 30. Lalu mengapa dia jadi nama Agustus dan jumlah harinya 31? Ya, betul. Mestinya setelah bulan Juli, yaitu bulan Agustus, jumlah harinya harus 30. Tapi kalau dia jadi 31, ceritanya begini. Setelah Julius Caesar mengubah atau membaharui kalender, maka muncul lagi seorang raja namanya Kaisar Agustus di Roma. Dan kita tahu nama Agustus ya, itu ada dalam kitab Injil, yaitu waktu Yesus lahir. Kaisar Agustus juga membaharui kalender Roma. Lalu dia minta dalam kalender yang dia perbaharui itu, yaitu namanya harus masuk dalam kalender Julian. Dan dia minta supaya posisi bulan yang memakai namanya itu harus dekat dengan posisi bulan yang pakai nama Kaisar Julianus. Lalu juga dia minta supaya jumlah hari dalam bulan yang dipakai namanya itu juga 31. Ya, supaya sama dengan jumlah hari yang dipakai untuk nama bulan untuk Kaisar Julian. Jadi begitu. Maka akibatnya bulan Juli 31, bulan Agustus juga 31 hari. Ini hanya untuk memberi pesan kepada masyarakat bahwa Kaisar Agustus dan Kaisar Julian itu setara dalam kemakmuran, tapi juga sebanding dalam kemuliaan. Nah, karena bulan Agustus sudah ambil 1 hari lebih, maka harus ada 1 bulan yang korban, yaitu jumlah harinya tidak boleh lagi 30, tetapi harus turun jadi 29. Maka yang jadi korban itu Bapak-bapak sudah tahu ya, bulan Februari. Bulan Februari cukup jadi 29 hari saja karena 1 hari diambil untuk dipakai menjadi 31 di bulan Agustus. Kenapa tiap 4 tahun jumlah hari dalam bulan Februari 29? Nah, tentang jawaban mengapa 4 tahun sekali baru bulan Februari itu 29 hari, itu karena Bapak mesti tahu ya, 1 kali bumi berputar mengelilingi matahari itu butuh waktu selama 365 hari, 365,25 hari. Nah, 25 hari ini berarti butuh 4 tahun baru jadi 100 kan? Dan karena itu tiap 4 tahun barulah bulan Februari itu menjadi 29 hari. Ya, selama belum 4 tahun dia 28 hari. Nah, begitu. Tapi Agustus juga berikan hal baru bagi kalender Julian. Dia berikan nama-nama hari dalam seminggu.
Dan itulah nama-nama yang sekarang kita pakai. Nama-nama hari berpatokan pada nama-nama galaksi atau bintang yang muncul menurut urutan dalam satu putaran. Karena bintang pertama yang muncul adalah Saturnus, maka hari pertama dinamakan Saturday. Bintang kedua itu biasa dibilang Surya atau the sun, maka nama hari kedua adalah Sunday. Bintang ketiga itu bulan atau the moon, jadilah nama Monday. Nah, bintang keempat Aries atau Mars, sehingga hari keempat bernama Tuesday. Bintang kelima Hermes atau Merkurius, jadilah nama Wednesday. Bintang keenam Jupiter atau Zeus, maka jadilah nama hari Thursday. Bintang ketujuh namanya Venus atau Aphrodite, sehingga nama hari ketujuh adalah Friday. Kalau minggu jadi hari kedua, bukan di kalender Masehi itu minggu jadi hari pertama. Nah, itu Ibu, ada juga ceritanya, yaitu nanti setelah kalender Agustus itu resmi dipakai dalam kerajaan Roma, nanti sampai tahun 1582 sesudah Masehi, Konsili Trente mewajibkan paus untuk perbaharui lagi kalender supaya disesuaikan dengan kebutuhan peribadatan Kristen. Maka Paus Gregorius ke-13 ya menyusun kembali kalender Agustus, kalender Julian, dan sekarang dia tempatkan hari pertama itu adalah Sunday, dan hari Saturday yang sebelumnya adalah hari pertama dia jadikan itu di hari ketujuh. Jadi dipindahkan. Semua ini dilakukan untuk menghormati Kristus yang bangkit sebagai yang sulung atau pertama dari semua yang sudah mati.